Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tak Dikenal. Cerita ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan, yang mana cerita ini ditulis oleh akun Kaskus bernama wonwon.islami. Untuk teman-teman bagi yang penasaran ingin membaca ceritanya secara langsung, kami akan taruh linknya di kolom deskripsi. Mereka memunculkan diri. Mereka bertiga berkumpul dalam satu ruangan kelasnya di kampus. Lukman, Anjas, dan Fajri. Siang itu sehabis Jumatan dan kebetulan baru selesai ujian semester. Mereka berencana mau berdiskusi masalah niatan mereka untuk menghancurkan bangunan pura tua di belakang rumah mereka. Selama ini mereka memang sangat ingin melakukan itu. Namun kendalanya waktu, karena mereka sedang dikepung banyak sekali ujian, baik ujian tengah maupun ujian akhir semester. Sehingga kadang mereka malah sering sekali meninggalkan rumah untuk menginap di rumah dosen ataupun di rumah teman lainnya untuk belajar bersama. Dan saat ini mereka begitu merasa plong dan tidak ada beban lagi oleh ujian-ujian. Maka dari itu, Lukman yang berinisiatif untuk mendiskusikan keinginan mereka yang tertunda, yakni pembongkaran pura di belakang rumah mereka. Memang seharusnya dari awal kita bongkar puranya, ujar Lukman. Yang setelah diceritakan kejadian kemunculan sosok genderuwo di belakang kamar Anjas semakin mantap untuk meneruskan pembongkaran. Kalau saya sih nurut aja, logikanya kan rumah ini udah jadi rumahnya Bapak Lukman. Jadi menurut saya, kita tidak perlu izin ke yang punya pura dulu, balas Anjas. Fajri mengangguk. Kapan sebaiknya kita bongkar? Tanya Fajri. Mereka bertiga berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan akan membongkar pura tua itu besok lusa hari Minggu siang. Sabtu tengah malam tepatnya pukul 00.30. Anjas yang kesulitan tidur masih bermain dengan HP-nya, sambil mendengarkan radio seperti biasanya. Dia biasa bermain HP untuk membuat matanya lelah dan merasa mengantuk. Kurang lebih hampir setengah jam bermain HP, matanya mulai mengantuk. Dia meletakkan HP-nya di samping kasurnya dan tidur-tidur ayam. Jendela kaca kamar Anjas yang masih pecah dan meninggalkan sedikit lubang di sisi bawahnya membuat angin sepoi-sepoi masuk ke kamarnya. Antara sadar dan tidak dari sudut langit-langit kamarnya dia melihat penampakan siluet makhluk bertopeng itu lagi. Kali ini Anjas sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan suaranya tidak bisa keluar. Namun anehnya, kali ini dia sama sekali tidak merasa takut. Merinding pun tidak. Makhluk itu merangkak di dinding kamar Anjas. Kepalanya bergerak dan bergoyang seakan mau lepas dari lehernya. Terus bergerak merangkak dengan pelan ke samping sisi kanan dinding dan mendekat ke arah Anjas dan berhenti kira-kira 2 meter dari tubuh Anjas. Dan makhluk itu tiba-tiba menangis. Anjas yakin makhluk itulah yang mengeluarkan suara tangisan ini. Tangisan perempuan. Suaranya pelan, sangat pelan, namun jelas sekali. Suaranya seakan menggema dalam kamar Anjas. Anjas masih membeku dalam ketidakmampuannya bergerak. Namun kali ini dia tidak berusaha melawan ataupun hendak kabur. Kali ini dia hanya tertegun di atas kasurnya, karena ada keyakinan yang aneh dalam dirinya bahwa makhluk itu tidak akan mendekat lebih dekat lagi dan tidak mau mengganggu.
Anjas yakin makhluk itu malam ini lebih kepada hanya ingin menampakkan diri, bahkan bisa dibilang hanya menyapa Anjas. Yang masih belum bisa dilupakan Anjas saat itu adalah suara tangis yang begitu memilukan hati ini. Suara yang pelan namun jelas, tangis yang begitu menyedihkan. Anjas masih termangu di tempat tidurnya ketika makhluk itu lenyap begitu saja. Suasana kamarnya kembali normal dari yang sebelumnya pengap. Tubuhnya kembali bisa digerakkan. Namun Anjas lebih memilih untuk tetap berbaring di sana. Syok dengan mampirnya makhluk bertopeng itu sejak beberapa bulan yang lalu membuatnya tidak bertenaga. Setelah kejadian yang baru saja terjadi, Anjas sama sekali tidak bisa tidur. Balik kiri, balik kanan, tetap saja matanya terbuka lebar. Sampai akhirnya datang waktu subuh dan terdengar sayup-sayup suara pengajian dari masjid. Menandakan waktu saat itu mungkin sekitar pukul 4 lebih. Anjas masih berbaring di sana dengan pikiran penuh. Mungkin saja makhluk itu salah satu pemilik bangunan tua di belakang rumahnya itu. Genderuwo itu pun sudah pasti. Anjas yakin, mungkin semua makhluk halus di rumah tua itu berasal dari bangunan di belakang rumah itu. Karena sudah lelah berbaring, Anjas memutuskan untuk bangun dan mengambil air wudhu bersiap untuk sholat subuh. Saat dia membuka pintu kamarnya, suara air dalam kamar mandi berbunyi. Siapa pagi-pagi sekali sudah bangun? Mereka mengganggu lagi kah? Anjas beranjak ke kamar mandi dan sadar pintunya tertutup. Ada orang di dalam. "Fajri?" tanya Anjas. Air kerannya berhenti dan Lukman yang menjawab dari kamar mandi. "Woi bang, saya nih," jawabnya, dan beberapa menit kemudian pintu kamar mandi terbuka. Lukman nyengir sambil memperbaiki celananya. "Kaget saya bang, pagi sekali bang Anjas bangunnya," ujarnya. "Saya nggak bisa tidur man," jawab Anjas. "Kok sama ya? Saya juga nggak bisa tidur bang," kata Lukman. Lukman menatap Anjas dengan penuh arti. Ada keraguan dalam suaranya. Namun Lukman melanjutkan. "Bang Anjas gak diganggu kan?" katanya ke Anjas. Lukman juga. "Iya saya diganggu di kamar saya," balas Anjas. Mereka berdua tidak sadar berjalan ke teras depan dan duduk di sana. Jam di HP Anjas menunjukkan saat itu pukul 4.45 pagi. Suara azan mulai berkumandang dari kejauhan, tapi masih sangat gelap dan dingin. Gubuk milik Pak Agus masih tertutup rapat karena pemiliknya memang sedang tidak ada di sana. Dua lelaki ini duduk di teras dan diam beberapa saat sampai akhirnya Anjas berbicara. "Tadi di kamar saya dengar suara orang nangis," katanya. Lukman hanya diam. Dia masih mengatupkan kedua tangannya di dalam jaketnya. Anjas menguap sangat lebar. Masih sangat pagi memang. Jalanan persis depan gerbang pun masih sepi. Lukman akhirnya berbicara. "Saya ketemu lagi sama si cewek yang mukanya rusak dalam mimpi bang. Tapi bukan kayak mimpi. Saya dicekik. Masih berasa sampai sekarang." Dia menunjukkan lehernya pada Anjas. Dia melanjutkan. "Pas bangun badan saya sakit semua," lanjutnya. Hampir setengah jam mereka duduk di teras depan membicarakan penampakan dan gangguan masing-masing yang pernah mereka alami. Seperti flashback mengingat kejadian-kejadian yang mereka alami ketika yang lain sedang tidak ada. Dan ternyata dugaan Anjas bahwa Lukman mungkin jarang diganggu karena notabene dia adalah pemilik rumah ternyata salah. Dari cerita yang Lukman ceritakan, banyak sekali penampakan yang dia alami. Seperti kuntilanak yang tadi Lukman ceritakan muncul di dalam mimpinya, yang berwajah paling seram yang sangat sering muncul di belakangnya jika dia melintas di lorong kamar mandi. Perlu digarisbawahi bahwa si Kunti ini tidak kenal waktu kalau menampakkan diri.
Kemudian kejadian dilempari gelas sampai pecah yang hampir mengenainya. Dia juga seringkali kehilangan baju di lemarinya. Anjas makin lama makin terdiam mendengar cerita demi cerita Lukman, sampai akhirnya menyadari suara ayam mulai terdengar dan dia mengajak Lukman untuk sholat subuh. Biasanya Anjas sholat subuh di kamarnya. Namun kali ini dia mengajak Lukman untuk sholat berjamaah di ruang tengah mumpung sedang bersama Lukman. Persis beberapa menit kemudian, Fajri bangun dan beranjak ke kamar mandi dan melihat pemandangan tak biasa saat Anjas dan Lukman sholat berjamaah di ruang tengah. Namun toh Fajri ikut sholat berjamaah di samping Lukman. Setelah sholat berjamaah mereka duduk di ruang tengah, melanjutkan perbincangan mereka tentang pembongkaran pura di belakang rumah. Pukul 9 lebih, setelah sarapan pagi mereka bertiga siap dengan alat masing-masing yang dipinjam oleh Anjas dari temannya. Lukman dengan linggisnya dan dua yang lain dengan palu yang lumayan besar. Akhirnya dengan membaca ayat kursi dan beberapa bacaan mereka bertiga mulai pembongkaran. Anjas memalu bagian bawahnya yang terbuat dari semen bata. Lumayan kuat dan keras sehingga sebentar saja lengan kanan Anjas mulai kram. Dia berhenti sejenak. Yang lain masih berusaha dengan berhati-hati membongkar bagian atas pura itu. Sebenarnya bangunan pura itu tidak besar. Namun bangunannya tinggi mengerucut ke atas sehingga ketiga lelaki itu agak kewalahan ketika merobohkan bagian atasnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12.20 ketika akhirnya bangunan bagian atas pura sudah hampir rata. Tinggal bangunan bagian bawahnya dan sedikit pondasinya yang masih bersisa. Stamina ketiga lelaki tersebut banyak terkuras, sehingga mereka memilih untuk istirahat sejenak sambil melihat hasil kerja mereka. Peluh memenuhi wajah dan tubuh Anjas, sehingga rasanya sejuk sekali ketika terkena angin sepoi-sepoi. Ketika dia meminum minuman dinginnya, sayup-sayup terdengar suara anak kecil menangis. Awalnya suara obrolan Fajri dan Lukman menghalau suara sayup-sayup tangis itu. Namun dengan pasti dan samar suara tangisnya mulai jelas, bahkan sangat jelas sekali. Persis berasal dari sisi kanan Anjas. Dia menengok ke arah sumber suara dan di sana, untuk pertama kalinya Anjas melihat makhluk itu. Sekian lamanya dia diganggu oleh makhluk itu, sekarang baru dia melihat dengan jelas bentuk dan rupa makhluk ini. Persis seperti tuyul yang digambarkan di TV-TV. Badannya kecil, tapi wajahnya seperti orang tua. Botak dan warna kulitnya agak kehijauan, dan seperti anak kecil yang dibedakin banyak-banyak. Sama sekali tidak ada manis-manisnya. Dan ditambah itu semua, makhluk itu saat ini sedang menangis di dekat Anjas. Mukanya sangat jelek, kisut seperti orang tua yang badannya kecil dan sedang menangis. Anjas benar-benar mati rasa dan dia membeku. Sedikit melirik ke arah dua temannya yang lain untuk memastikan mereka juga melihat yang sama. Anehnya, baik Fajri maupun Lukman tak bergeming dan sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang lain yang menemani mereka. Anjas bangun dari duduknya untuk memperhatikan lebih jelas lagi bentukan si tuyul itu, dan berpaling menoleh ke Lukman yang paling dekat dengannya. Man, tuyulnya muncul, ujarnya, dan begitu melihat ke tuyul itu lagi, makhluk itu sudah hilang. Lukman dan Fajri berhenti mengobrol dan Fajri bangun juga dari duduknya, hanya untuk memastikan. Mereka bertiga saling pandang. Ini sudah mereka duga. Dalam diskusi mereka tadi subuh, mereka menduga pasti makhluk penghuni pura akan marah atau paling tidak bakal sering mengganggu. Tujuan utama lelaki-lelaki ini merobohkan bangunan itu murni agar berharap makhluk-makhluk itu mencari rumah atau tempat tinggal yang lain selain di rumah ini.
Mereka bertiga juga sepakat akan melakukan pengajian lagi setelah merobohkan pura, dengan tujuan membersihkan semuanya dari gangguan-gangguan. Fajri tiba-tiba menepis punggungnya, seakan ada yang menyentuhnya di sana. Dan tiba-tiba saja dia masuk ke rumah dengan wajah syok. Lukman dan Anjas hanya saling memandang. Kemudian tanpa berbicara mereka melanjutkan pembongkaran pura. Pukul 13.45 akhirnya Anjas dan Lukman berhenti bekerja. Bangunan itu sudah rata dengan tanah. Tinggal puing-puing hasil bongkaran yang bersisa. Anjas masuk ke rumah dan segera mengambil wudhu. Ketika dia masuk ke kamar mandi dan menyalakan lampu, kamar mandi tetap gelap. Berkali-kali Anjas menekan stop kontak tapi ternyata lampu tidak menyala. Akhirnya tanpa menutup kamar mandi, Anjas masuk dan mengambil air wudhu dan tepat di atas sana. Persisnya di atas tempat penampungan bak mandi ada sesuatu di sana. Wajahnya benar-benar menyeramkan, rusak dan berdarah-darah. Dan suara yang khas seperti waktu itu. Seperti suara sapi yang sedang digorok. Bangke, raung Anjas dan dengan secepat kilat dia berlari keluar menuju tempat Lukman di dapur. Lukman langsung bertanya, "Apa lagi, Anjas?" tanyanya. Anjas hanya menunjuk kamar mandi dan tanpa suara memperagakan seseorang yang berambut panjang. Lukman berpaling ke kamar mandi dan hebatnya dia masuk ke kamar mandi dan dengan lantang berkata, "Woi, kalau mau ganggu jangan di sini lagi. Pergi sana, tempat kalian bukan di sini lagi," teriaknya. Asem, pikir Anjas. Tumben banget Lukman seperti ini. Lukman berbalik menatap Anjas dan nyengir. "Mumpung siang, Jas," ucapnya. "Tuh udah gak ada." Anjas sebenarnya tidak takut dengan makhluk seperti itu. Tapi kagetnya itu loh. Makhluk-makhluk ini seringkali mendadak muncul di tempat yang sama sekali tidak kepikiran. Dengan waspada, Anjas masuk ke kamar mandi dan tidak menunda berwudu. Sore itu hujan lebat, diselingi beberapa petir dan kilat. Sampai sore hari tidak nampak Fajri di rumah itu. Tidak ada yang tahu dia kemana. Sejak siang tadi tiba-tiba pergi dan belum juga menampakkan batang hidungnya. "Fajri kemana ya, Man?" ujar Anjas sambil melihat jam pada HP-nya yang menunjukkan pukul 19.15. Mereka baru selesai sholat maghrib berjamaah di ruang tengah. Lukman hendak menuju ke dapur ketika tiba-tiba lampu padam. Anjas menyalakan senter HP-nya dan menuju ke ruang tamu sambil mengintip di jendela luar. Rupanya tetangga-tetangga yang lain mati lampu juga. Dia kembali ke ruang tengah. Rupanya Lukman tidak jadi memasak di dapur. Dia juga duduk di ruang tengah. Hujan bercampur kilat dan gemuruh petir bersamaan dengan matinya lampu. Lengkaplah sudah malam yang mereka rasakan saat itu. Anjas mengambil 2 bantal di kamarnya dan tiduran di ruang tengah dengan Lukman. Suara pintu belakang tiba-tiba digedor. Antara suara hujan yang deras, Anjas sangat kesulitan membedakan suara gedoran dari pintu yang mana. Anjas melongok ke arah lorong kamar mandi. Suaranya berasal dari pintu belakang. Namun sesaat dia memastikan, suara gedoran itu tidak ada lagi. Anjas melirik Lukman. Entah bagaimana perasaannya tidak enak. Seperti mereka terancam namun tidak bisa dijelaskan ke Lukman. 10 menitan mereka duduk di ruang tengah sambil bermain HP. Ada suara ketukan di jendela samping mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Anjas dan Lukman kembali saling tatap namun dalam diam. Belum sempat semenit jendela kembali diketuk. Bahkan kali ini suaranya seakan digaruk-garuk. Sangat jelas sekali. Akhirnya dengan anggukan kecil, Anjas dan Lukman sepakat membuka jendela bersama-sama dan mengintip sedikit saja. Dan di sana,
Di tembok sudut rumah belakang mereka melihat pocong. Jika kalian pernah menonton film Pocong versus Kuntilanak, nah seperti itulah bentuk pocong yang dilihat Anjas dan Lukman malam itu. Dengan kilat cahaya, dengan jelas mereka berdua melihat pocong itu di sana, berdiri dan menghadap mereka. Kain kafannya kotor bercampur darah, wajahnya hitam pekat. Jeblak! Mereka menutup jendela dengan keras dan langsung duduk terpaku dan syok, namun tetap dalam diam. Mereka berdua tidak saling bicara, namun sama-sama tahu penampakan yang baru saja mereka lihat. Dan untuk pertama kali juga Anjas melihat dengan nyata di depan mata wujud pocong yang sebenarnya. Matanya tidak menyala seperti di film-film. Tapi tatapan kosong dan wajah busuknya itu tidak akan mungkin dilupakan Anjas. Hujan lebat dan mati lampu masih menemani mereka berdua malam itu. Syok dengan apa yang baru saja terjadi membuat dua lelaki tersebut sama sekali tidak lapar. Buak! Pintu belakang seperti suara dobrakan keras sekali sampai Anjas menjatuhkan HP-nya. Mereka saling tatap kembali seakan mereka berkomunikasi dalam diam. Tapi kali ini mereka terlalu takut untuk penampakan berikutnya, sehingga mereka hanya diam saja di sana, tidak bergerak sama sekali. Guntur dan gemuruh hujan makin memperparah keadaan. Baru kali ini Anjas merasa merana sekali. Tidak bisa apa-apa dan kemana-mana. Dihantui makhluk halus tiap menit. Tiba-tiba ada yang berbisik di samping kiri telinga Anjas. Dia mulai sibuk memainkan HP-nya, berusaha mengabaikan telinga dan tengkuknya yang berasa lebar karena bulu kuduknya meremang. Suara tangisan kembali menggema di ruang tengah. Kali ini Lukman juga mendengarnya, namun tetap berusaha mengabaikannya. Masih sibuk dengan HP masing-masing, dan kira-kira 15 menit kemudian lampu menyala. Sungguh merupakan sesuatu yang paling menyenangkan sekali bagi mereka berdua malam itu. Namun hujan dan gemuruh masih turun, tapi paling tidak mereka tidak harus meraba-raba dalam gelap dan merasa sedikit tenang. Akhirnya Anjas mengambil Quran dari kamarnya dan mereka berdua mengaji bersama di ruang tengah. Ceklek. Pintu depan seperti ada yang membuka. Mereka berdua berhenti mengaji sejenak dan sama-sama memperhatikan siapa yang membuka pintu. Tapi hampir semenit tidak ada siapapun yang masuk. Mereka melanjutkan mengaji. Perasaan mereka sama saat itu. Walaupun sedikit tenang, dengan mengaji mereka tetap waspada. Bisa saja itu makhluk halus atau bisa jadi itu manusia yang mungkin saja mau berbuat jahat. Hampir setengah jam mereka mengaji. Jam di HP Anjas sudah menunjukkan pukul 20.50, namun tetap saja belum ada wajah Fajri yang muncul. Setelah mengaji, rasanya tenang sekali. Seakan keberanian Anjas bertambah berkali lipat. Entah bagaimana, tapi dia merasa siap untuk diganggu seperti apapun. Tok, tok, tok. Pintu depan lagi-lagi ada yang mengetuk. Mereka berdua saling tatap. Namun sebelum memutuskan akan bagaimana, pintu kembali diketuk. Tok, tok, tok. Anjas berdiri diikuti Lukman menuju ruang tamu dan mengintip dari jendela yang tidak ada gordennya dan melihat sosok Pak Agus di luar sana. Dengan kelegaan luar biasa, Anjas membukakan pintu. Nah Anjas, maaf malam-malam saya ganggu, ujar Pak Agus sambil masuk. Masih menggunakan mantel hujan. Anjas mempersilahkan masuk. Pak Agus masih terlihat kelelahan habis menempuh perjalanan jauh. Mereka duduk di ruang tengah sambil mengobrol. Pak Agus membawa rebusan jagung dari kampungnya. Dan untung sudah matang, sehingga Lukman tidak harus memasak lagi. Dengan rakus, Anjas dan Lukman
menghabiskan 2 jagung dalam 1 menit. Pak Agus yang memperhatikan mereka hanya tersenyum saja dan menanyakan kabar mereka. Anjas yang tidak seperti biasa menceritakan kejadian apa yang baru saja mereka alami di rumah. Pak Agus mendengar dengan seksama dan menoleh ke arah kamar mandi. Kok bisa ya mereka mengganggu sebegitunya? Atau ada yang sudah Nak Anjas dan Nak Lukman lakukan sehingga membuat mereka tidak senang? Tanya Pak Agus. Lukman akhirnya menceritakan pembongkaran pura di belakang rumah. Pak Agus sedikit terkejut dengan ceritanya, namun tetap manggut-manggut waktu diceritakan. Lukman mengajak Pak Agus untuk tidur di dalam rumah saja, mengingat di luar yang masih hujan, meskipun sudah agak kecil. Mungkin di gubuk dingin. Setelah berpikir sejenak, Pak Agus akhirnya mengiyakan. Mereka bertiga menarik bantal dan selimut dari kamar masing-masing. Tidak ada gangguan lagi, hanya suara tetes hujan yang masih menemani hingga pukul 23.15. Lah, baru sadar saya. Nak Fajri kemana? Tanya Pak Agus. Nah, itu yang kami juga nggak tahu, Pak. Dari tadi siang perginya. Nggak tahu kemana. Habis bongkar-bongkar pura, dia langsung cabut pergi begitu saja. Dan belum kembali sampai sekarang ini. Jawab Anjas yang dibenarkan oleh Lukman. Anjas yang sudah benar-benar letih langsung dengan cepat terlelap dan sama sekali tidak ingat apa-apa lagi dan persetan dengan gangguan macam apa lagi. Ada yang menyerah. Anjas terbangun jam 5 lebih. Lukman membangunkannya untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, Lukman tidak tidur kembali, sementara Anjas yang masih sangat mengantuk kembali menarik selimutnya dan terlelap beberapa menit kemudian. Paginya, ketika Anjas bangun, dia sudah mencium aroma kopi dan sambal yang sangat wangi. Jelas, Lukman sudah di dapur membuat sarapan. Pak Agus tidak ada di tempatnya tidur tadi, dan beberapa menit kemudian, Lukman datang membawa sambal teri dan mengajak Anjas sarapan. Baru saja akan menyuap, tiba-tiba suara Fajri mengucap salam dan nyelonong masuk begitu saja. Duduk di samping Lukman dan Anjas. Anjas hanya melongo menatap Fajri yang tiba-tiba muncul tanpa bicara dan duduk begitu saja di sana. Bagaimana malamnya? Dilalui dengan aman atau? Tanya Fajri. Dan Anjas serta Lukman yang saling menoleh menatap Fajri. Karena saya mau ngomong sesuatu, ucap Fajri. Sebentar, ucap Anjas mengangkat tangannya menginterupsi Fajri. Kami yang harusnya mau ngomong dulu sama kamu. Dia sudah terlalu banyak pikiran saat itu, sehingga kemunculan Fajri sangat membuatnya terkejut. Kamu kemana aja? Tuturnya. Fajri diam sejenak, tampak memperhatikan seluruh rumah dan akhirnya berbicara. Maaf Jas, kemarin saya tiba-tiba pergi, kata Fajri melanjutkan. Waktu kemarin siang, waktu kamu bilang ngelihat tuyul, saya juga ngelihat Jas, persis di belakangnya Lukman, ucap Fajri berpaling ke Lukman. Dia nangis sambil nunjuk-nunjuk belakang saya, kata Fajri sambil memperagakan gerakan tangannya yang menepis bahunya. Pas saya lihat belakang, saya lihat kuntilanak itu lagi, tapi tangannya saja. Fajri bergidik ngeri mengingatnya. Ia masih saja menepis bahunya seakan sedang membersihkan debu di situ. Lukman memotong. Tangannya saja. Fajri mengangguk. Tangannya saja. Tangannya jadi panjang man. Kuntilanaknya duduk di dekat puranya, tapi tangannya jadi panjang ke bahu saya. Dia ngelihat saya, melotot. Sumpah man, gak bisa saya lupain wajahnya, ucap Fajri getir. Suaranya tercekat, mengingat kembali bentuk penampakan yang ia lihat waktu itu rupanya membuat dia trauma. Wajahnya pucat sambil bergilir menatap Lukman dan Anjas yang masih diam. Bahkan Lukman tidak jadi menyuap nasinya. Sementara Lukman yang terdiam mendengar cerita Fajri,
Lain halnya dengan Anjas yang entah bagaimana dengan santai melanjutkan melahap sarapannya dan mengabaikan wajah pucat Fajri. Jujur, dia masih jengkel dengan absennya Fajri tadi malam. Dia masih mengunyah sambal terinya beberapa saat, sampai akhirnya berbicara. "Oh, jadi yang kamu lihat itu kuntilanak," katanya. Dan tanpa menunggu jawaban dari Fajri, Anjas melanjutkan, "Kalau kami didatengin pocong," ucapnya, dan reaksi Fajri seperti diduga Anjas. Ia terkejut sampai tidak berbicara beberapa saat. "Terus mau bilang apa tadi, Bang?" ujar Lukman. Fajri agak sedikit ragu. Ia mencuri tatap ke Anjas dan Lukman. Dan sekali lagi mengerling Anjas sebelum akhirnya menarik napas panjang dan berkata lebih kepada Anjas daripada ke Lukman. "Saya ada rencana mau pindah, Jas," ujarnya. Dan dengan sedikit gugup tanpa melihat kedua temannya, ia bermain dengan pinggiran tikar. Lukman kaget, namun tetap diam. Dia berpaling ke Anjas yang juga diam. Dalam hati Anjas sudah menduga Fajri akan berkata begitu. Mengingat kejadian kemarin ketika dia tiba-tiba pergi dan baru datang pagi-pagi, entahlah, rasanya Anjas sedikit kesal dengan Fajri. Namun toh Anjas tetap menjawab. "Oh gitu, emang kamu udah dapet kos?" tanyanya. Dan Fajri langsung menjawab, "Sudah, kapan mau pindah emang?" tanya Anjas. Sementara Lukman masih terdiam. "Mungkin nanti sore, Jas. Soalnya saya udah bayar DP barengan sama Reza. Tahu kan? Sepupu saya yang waktu itu pernah kesini. Barang-barang saya juga nggak banyak kok," ucapnya. Lukman dan Anjas kembali terdiam. Ada suasana canggung antara mereka bertiga. Fajri lebih memilih untuk bermain-main dengan gulungan tikar yang mulai bolong, ketimbang bertatap muka dengan Anjas ataupun Lukman. Lama dalam diam, karena mungkin tidak tahan dengan kecanggungan, Fajri berkata, "Swear, soalnya Reza yang ngajakin bro. Dia ngajakin ngekos bareng, katanya biar ada temen." Ucapnya membela diri, bergantian menatap Anjas dan Lukman. Anjas masih tetap diam. Tidak terasa memang sudah 2 tahun mereka bertiga tinggal di rumah ini. Dengan segala pahit dan manisnya walaupun kebanyakan pahit. Mungkin, batin Anjas, mungkin jika dia menjadi Fajri yang punya sepupu yang berkuliah di tempat yang sama dan punya kos sendiri, Anjas juga pasti lebih memilih untuk pindah saja dari sini. Siapa yang begitu tahan berbagi hidup dengan para makhluk halus di rumah ini? Lukman menatap Anjas sebelum akhirnya berkata, "Yah, mau gimana lagi bang? Kita sih sedih banget abang pindah. Jadi berkurang satu teman," ujarnya dengan sedih. "Maaf banget man, saya juga ada sedihnya ninggalin kalian berdua di sini," ucap Fajri, namun tetap canggung. Anjas masih tetap diam. Dia teringat saat itu ketika pertama kali Fajri lah yang begitu semangat mengajaknya untuk tinggal di sini. Karena memang terkendala dengan biaya, Anjas sangat terbantu saat Fajri membawanya ke rumah ini. "Oke lah Ri, gak apa-apa," kata Anjas. "Capek mungkin kamu diganggu terus di sini," lanjutnya. "Nggak juga Jas, kan ada kalian juga di sini. Nggak gitu sepi jadinya. Tapi kalau diinget-inget, banyak banget ya yang udah kita rasain di rumah ini," kenang Fajri sambil melihat seluruh ruangan. "Oh iya, kamu di kamar saya yang dulu aja Jas tidurnya," tambahnya kembali menatap Anjas yang dijawab anggukan setuju oleh Anjas. Akhirnya sore menjelang dan mereka beres-beres barang Fajri dan memang benar, tidak terlalu banyak. Sehingga sebentar saja bekas kamar Fajri sudah bersih dari barang miliknya. Sekali lagi, sebelum keluar kamar Fajri menatap seluruh ruang kamarnya seakan ia mengingat kembali 2 tahun kenangan yang sudah dirasakannya selama tinggal di rumah ini. Di kamar ini khususnya. "Oke lah bro, kapan-kapan mainlah ke kos ya," kata Fajri. "Ente main-main kesini juga, jangan lupakan rumah ini," ujar Anjas sambil bercanda.
Lukman dan Anjas masih memperhatikan ketika Fajri menstarter motor metiknya dan keluar dari gerbang sambil melambaikan tangan perpisahannya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Nantikan kisah kelanjutannya di part selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.